Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, walaupun hanya di rumah saja. Tetaplah berdoa. Sebagaimana biasa, kami ada di sini mempersiapkan ibadah online. Tetaplah berdoa, percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pagi hari ini dalam keadaan sehat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau kembali datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sebab Dialah Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bawa setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau bawa setiap hidup kami padamu pagi hari ini. Thank you Lord Jesus. Kerinduanku datang Rajaku Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Terindah Engkau Tuhan, terindah, termanis sama-sama bawa sembah kita pada pagi hari ini. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh. Biar ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Amin. Kerinduanku Yesus datang padamu. Haleluya, haleluya, mawar shalom cinta. Katakan Kaulah Rajaku, Rajaku. Kasih Tuhan dan sahabatku. Terindah, termanis bagiku. Mari Bapak Ibu sidang jemaat semuanya kita yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah,
kita sama-sama menyembah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, terima kasih ya Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku serahkan. Dalam roh dan kebenaran tak seorang pun seperti Kau, Yesus. Mari kita sama-sama sembah Dia. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Biar kami menyembah-Mu Tuhan dengan senang hati kami, Bapa. Kau layak terima sembah kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita berikan sama-sama hormat bagi Dia. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketikanya yang esa. Biar lebih lagi kita katakan hormat bagimu, bagimu Tuhan. Hormat bagi hormat bagi Roh penghibur. Oh yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan, kami berikan haleluya. Haleluya, kami serahkan haleluya. Ketiganya yang esa. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang es. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Kami siap berglori bagimu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Saudara siap memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita katakan, Kaulah kekuatanku Tuhan, benteng hidupku. Haleluya. Sama-sama bersuka-cita. Haleluya. Ya. berjalan bersamamu, tak akan ku Tentang sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. haleluya. Melarikan hidup
akan ku genggam, sebab tangan Tuhan, tanganmu menopangku. Sama-sama jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau hidup kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku. bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Yes, haleluya. Sertaku, Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, amin. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi dengan senang hatimu katakan, hanya Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari kita sama-sama bersorak-sorak bagi Dia. Tetap bersukacita di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanku. Katakan kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya lebih lagi katakan kaulah alasan kau hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanku, menyenangkanku Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Sama-sama beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang kami percaya. Katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinan ku bersimpan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Katakan sama. Anugerahmu Tuhan, bagiku, hidupku takkan sama.
kami, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Allah kita. Yes, haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan persiapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba Tuhan. Saya percaya dan yakin, mari Bapak Ibu kita sama-sama buka hati untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Berkati ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hati kami ya Tuhan, segenap hidupku kami mau bawa dan kami mau serahkan kepadamu Tuhan, serahkan padamu. Pimpin aku masuk rencana, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu yang kami mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku kami membawa dan kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku bawakan padamu, pimpinlah kami Tuhan, pimpin aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Dengan senang hati kita mau sama-sama katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu yang baik. Ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu
Bapa, kami mau buka hati buat setiap kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom. Apa kabar dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian? Doa saya Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Hari ini saya mau berbicara kehendak Tuhan. Berkenaan dengan bulan Desember, kita semua merayakan hari Natal. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur kembali tahun ini kami boleh merayakan Natal. Dan hari ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan pesan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, dan doa hamba-Mu mulai melalui firman Tuhan ini, kami akan mengerti, memahami misi Kristus datang ke dalam dunia ini, mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, agar supaya orang-orang berdosa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan satu kali kelak akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan. Ya Tuhan, berfirmanlah buat kami, dan kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Kehendak Tuhan. Saudara, ada salah satu tokoh yang tidak pernah kita lupa. Karena ia adalah tokoh yang luar biasa di dalam kitab suci ini. Siapa dia? Maria. Kita baru saja baca tentang Maria. Atas kehendak Allah, rahim Maria dikuduskan untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, melalui kisah Maria ini adalah pelajaran iman yang luar biasa yang dapat kita petik. Pelajaran apa yang dapat kita terima dari Maria ini? Maria adalah seorang yang penurut. Maria adalah seorang yang taat. Maria adalah seorang wanita yang mau diatur. Saudaraku, kerinduan saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, saudara semua menjadi penurut akan firman, taat kepada firman, mau diatur oleh firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita ikut kehendak Tuhan,
Saudara, kita semua diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara, zaman sekarang ini sulit sekali mencari orang-orang penurut dan mau diatur. Namun saya ingin berkesaksian bahwa gereja di mana saya layani, para diaken, baik di Harapan Indah dan Green Wisata dan cabang-cabang kami yang ada di luar kota, saudaraku, orang-orang yang penurut, anak-anak Tuhan yang penurut. Dan tidak heran Tuhan terus mempercayakan jemaat yang baru di gereja. Baru-baru ini saya pada bulan lalu membaptis ada 12 orang. Ya, kemudian setelah beberapa minggu kemudian, 2 minggu kemudian, 1 orang dokter di rumah sakit Elizabeth, Kota Bekasi. Saudaraku, dia seorang tadinya berlatar belakang agama Buddha. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana engkau bisa datang ke gereja ini? Dia katakan bahwa dia cari di Google. Ya, ada banyak gereja, dia ingin gereja mana? Ya, padahal dia sendiri Buddha. Dan dia cari di Google GSJ Immanuel, pendetanya Sadrak Eranti. Dan saudara, dia datang, ya, dia datang belajar Alkitab di gereja tentang bagaimana perkenalan dengan Kristus. Saya kenalkan dia dengan Kristus, dan kemudian terus setelah dia bertobat terima Yesus, dibaptis Selam. Nah, saudaraku, jiwa-jiwa itu datang. Kenapa? Karena gereja ini, ya, satu hati, ya, gereja di tempat ini satu roh, sehingga Tuhan percayakan jiwa-jiwa yang baru datang ke gereja ini. Saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang mau diatur, ya, mau dipimpin, ya. Saudaraku, seorang yang mau dipimpin dia tidak sombong. Seorang yang mau diatur itu dia tidak egois, ya. Saudaraku, seorang yang mau diatur itu dia tidak pemberontak. Ya, berarti sebaliknya, kalau tidak mau diatur dia sombong. Sebaliknya, orang yang tidak mau diatur dia egois. Sebaliknya, orang yang tidak mau diatur, saudaraku, satu waktu kita melihat dia adalah orang yang pemberontak. Nah, saudara, mengapa Maria dipakai Tuhan yang luar biasa dengan cara Allah memakai rahimnya untuk melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat? Karena Maria adalah seorang penurut. Dari mana Pak Pendeta tahu dia seorang penurut? Lukas 1 ayat 38 katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kemudian firman Tuhan katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Saudaraku, disinilah saya mau katakan Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa Maria adalah seorang penurut. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Mengapa Maria dikatakan seorang penurut atau seorang yang patuh? Yang pertama, karena Maria hanya mau bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Saudara, Maria tidak berusaha untuk mengerti segala sesuatu. Ia menunjukkan sikap mau menerima. Ketika malaikat memberitahukan dia akan melahirkan Sang Juru Selamat, dia mau terima, dia mau taat. Nah, saudara, dalam dunia ini banyak hal yang kita tidak dapat mengerti. Seperti pandemi saat ini melanda dunia. Kita tidak mengerti kenapa. Ya, kenapa ini terjadi? Menimpa seluruh dunia ini. Sehingga memberi pengaruh kepada perekonomian, kesehatan, sosial. Dan juga berpengaruh kepada banyak hal. Dan kita tahu sendiri bahwa ada banyak negara-negara saat ini mengumumkan bahwa negara tersebut bangkrut, termasuk Indonesia sendiri. Dan banyak orang sekarang ini sedang dirawat oleh
rumah-rumah sakit dan juga sudah banyak orang meninggal dunia karena COVID-19. Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti kenapa ini terjadi. Sampai saat ini banyak orang tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan pandemi ini melanda dunia. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan kepada kita, biarlah kita menjadi penurut firman Tuhan saja. Sikap kita saat menghadapi pandemi ini, kita diminta Tuhan untuk tetap taat. Apa Pak Pendeta? Kita tetap taat kepada firman, kita tetap setia. Dalam segala hal kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita menjadi orang Kristen yang penurut, sekalipun saat ini mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mendengarkan khotbah saya, berkata, Pak Pendeta, saya lagi menderita. Saya mau beritahukan, sekalipun kita sedang menderita, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita tetap terus berada di dalam kehendak Tuhan. Walaupun yang kita hadapi saat-saat ini menyakitkan, bertentangan dengan apa yang kita mau. Saya mau beritahukan, mari kita tetap setia. Bagaimana sikap kita saat menghadapi penderitaan? Saya mau beritahukan, tetaplah berserah dan lakukan kehendak Tuhan. Turutin apa yang Tuhan mau. Saya percaya waktu saudara dan saya berserah kepada Tuhan, pada waktunya pandemi ini akan berakhir. Ya, kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi pada waktunya Tuhan pandemi ini akan berakhir. Kita berdoa saja. Nah, kita kembali terus melakukan firman Tuhan dengan setia. Kita terus mentaati firman Tuhan dengan setia. Saya percaya ketika kita mentaati firman Tuhan ke depan, Tuhan akan menolong apa menjadi pergumulan kita. Saudaraku, Tuhan akan menjadikan kita segala sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak pernah pikirkan, itu Tuhan mau nyatakan kepada kita. Untuk itu marilah kita menjadi orang Kristen penurut dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saya mau berbicara tentang Maria percaya kepada keputusan Allah. Maria percaya kepada perkataan dan keputusan Tuhan dengan berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Apa? Menurut kehendak Tuhan. Saudara, Maria berpikir positif saja. Mari kita menjadi orang Kristen yang selalu berpikir positif dan mengikuti apa yang menjadi keputusan Tuhan. Walaupun tidak masuk akal apa yang sedang kita alami. Nah, saudaraku, apa ciri-ciri orang Kristen yang taat kepada keputusan Allah? 1, ia menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Kedua, kita harus percaya bahwa keputusan Allah itu benar dan tepat. Dan yang ketiga, mari kita memikirkan hal-hal yang positif saja. Yang keempat, kita fokus menuruti kehendak Allah. Itu saja yang kita turuti. Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa menjadi keputusan Tuhan, kita tidak berontak. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan, saya percaya bahwa kegelapan itu akan berubah menjadi terang. Yang ketiga, Maria seorang wanita pemberani. Oh, haleluya. Doa saya, saudara juga menjadi seorang Kristen pemberani di dalam Tuhan. Maria tidak takut dengan keputusannya untuk menerima berita dari Roh Kudus, di mana dia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria juga tidak takut akan diputuskan hubungannya dengan Yusuf, sebagai tunangan pada waktu itu. Maria memberitahukan kepada Yusuf bahwa berita yang dia dapat dari Roh Kudus, dari malaikat, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Yang disebut dengan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Maria berkomunikasi dengan Yusuf tentang permasalahan ini.
Dan saudaraku, sekali lagi, Maria seorang pemberani. Dia tidak takut kalau nanti dia memberitahukan permasalahan ini kepada Yusuf, lalu Yusuf memutuskan hubungannya. Dia tidak takut. Ya, saudaraku, begitu juga dengan kita. Jika kita saat ini mengalami masalah-masalah yang besar, saudaraku, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita ambil tanggung jawab itu. Ya, jangan kita lari dari tanggung jawab. Banyak orang, saudaraku, ketika ada masalah, dia lari dari masalah. Dia lari dari tanggung jawab. Saya mau beritahukan, jangan lari dari tanggung jawab. Kalau ada masalah, kita terima masalah itu. Dan kita belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena saya percaya Allah Immanuel akan beserta kita ketika kita mengambil tanggung jawab. Yang kita tahu tanggung jawab itu diberikan oleh Tuhan. Maria, Alkitab katakan, membuang jauh-jauh hal yang menakutkannya. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Mari kita buang jauh-jauh hal-hal yang menakutkan kita hari-hari ini. Kalau kita mendengarkan berita-berita di luar sana, berita menakutkan, saudaraku, kita tidak boleh terpengaruh dengan berita-berita yang menakutkan di luar sana. Ada orang mengatakan prediksi tahun 2021 yang akan datang akan ada bencana lebih hebat dari apa yang pernah terjadi di Lombok dan di Palu ataupun tsunami yang ada di Aceh. Saudaraku, ada nubuatan-nubuatan itu memberitahukan tahun depan. Tapi saya mau beritahukan, berita-berita yang menakutkan itu kita tidak perlu takut. Amin. Karena Allah Immanuel akan beserta dengan kita. Bila kita, Tuhan izinkan ada pergumulan yang berat, kita belajar menyerahkan itu kepada Tuhan. Maria percaya Tuhan akan memberkati masa depannya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ikut Tuhan, menurut akan kehendak Tuhan, menurut mengikuti firman Tuhan, menjadi pelaku firman, maka saya percaya saudara, masa depanmu akan cerah ketika kita menurut apa yang Tuhan mau. Maria percaya dan tidak ragu pada perkataan malaikat. Demikian juga dengan kita. Kita tidak perlu ragu dengan perkataan firman Tuhan ini, ya. Karena perkataan firman Tuhan berkuasa, ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Dan saudaraku, sebab apa yang difirmankan Allah dalam kitab suci ini, lambat atau cepat, apa yang dia katakan itu terjadi. Saudaraku, Alkitab Perjanjian Lama memberitahukan tentang kelahiran Yesus melalui kitab Mika dan Nabi Yesaya. Dan itu terjadi. Dan saudaraku, saya mau beritahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab juga memberitahukan bahwa satu waktu Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Itu pasti akan terjadi. Ya, itu pasti akan terjadi. Dan saudaraku, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Tapi saya mau beritahukan, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, yang keempat, Maria menyadari ia sebagai hamba Tuhan. Lukas 1 ayat 38 katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat itu meninggalkan Maria. Itulah sebabnya tidak ada jalan lain bagi Maria kecuali dengan mengatakan siap. Maria taat dan tunduk melaksanakan kehendak Tuhan. Karena dia mengatakan hamba. Saudaraku, kalau kita disebut hamba Tuhan, kita harus selalu siap. Walaupun mungkin pekerjaan pelayanan berat, kita harus selalu berkata siap. Beberapa waktu lalu saya pernah diundang khotbah di Polda Metro Jaya. Ya, hari Jumat saya berkhotbah di sana. Lalu ketika saya mau naik lift untuk datang ke ruangan kebaktian dengan orang yang mengundang saya, ya, setiap kali saya mau masuk selalu ada orang yang memberi hormat dan selalu siap. Satu waktu, pada waktu itu seorang yang mengundang saya bilang, ini kepada bawahnya, pegang kamera ini, tolong saya difoto sama Pak Pendeta. Apa yang dikatakan oleh
prajurit di bawahan dia. Dia langsung katakan, siap, gitu, siap komandan. Saudaraku, begitu juga dengan kita. Militer saja di dunia ini selalu mengatakan siap. Maria, dia mengatakan kepada Tuhan, malaikat yang memberitakan kabar kesukaan kepadanya bahwa dia akan mengandung sang juru selamat. Dia katakan siap. Maria taat dan tunduk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kita. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan firman Allah, kita harus selalu mengatakan siap dan melaksanakan perintah dari Tuhan. Saudara, sebagai hamba Tuhan yang benar, selalu taat apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kita. Selalu kita berkata, siap Tuhan. Siap Tuhan. Nah, apa dampaknya orang Kristen taat dan selalu berkata siap kepada perintah Tuhan? Tuhan akan menyayangimu. Apa Pak Pendeta? Tuhan akan menyayangimu. Saudara dan saya yang sedang duduk mendengarkan khotbah saya, Tuhan akan menyayangimu. Orang yang disayang Tuhan akan selalu mengalami keajaiban Tuhan. Orang yang disayang Tuhan akan selalu mengalami mujizat Tuhan. Orang yang disayang Tuhan akan selalu mengalami penyertaan Tuhan. Orang yang disayang Tuhan akan selalu melihat pembelaan Tuhan, di mana Allah berdiri menjadi pembelamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa kita semua sudah diberkati kebenaran firman Tuhan melalui hambanya pada saat pagi hari ini. Pada saat ini kita akan persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mohon kesediaannya Marsha berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapak karena Kau telah menyertai ibadah kami ya Bapak dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hingga akhirnya ya Bapak kami akan memberikan persembahan, berkati setiap persembahan yang kami berikan ya Bapak supaya berguna untuk kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberi, haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada sukacita Natal pada pagi hari ini, haleluya. Sama-sama katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah dari namamu. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita membawa setiap korban persembahan, setiap penyembahan kita, hidup kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi nyatakan, hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Haleluya, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, saleh-saleh Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Amin.